Saudara, 7 hari dicari, 4 korban longsor akibat gempa di Sumatera Barat masih belum ditemukan. Masa pencarian pun diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Jumat pagi tadi, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat terus menggali area yang diduga menjadi lokasi terakhir keempat korban yang hilang di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Akibat jalur yang rawan dan sulit diakses alat berat, pencarian korban dilakukan secara manual melibatkan anjing pelacak. Pencarian ini diperpanjang atas permintaan pihak keluarga yang ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Saudara, di tengah ancaman gempa susulan, sejumlah warga Pasaman Barat, Sumatera Barat terpaksa kembali ke rumah. Rumah yang rusak diperbaiki secara mandiri agar kembali layak ditempati. Kekhawatiran akan gempa susulan terpaksa diabaikan Fitrayanti dan keluarganya karena kondisi di tenda pengungsian dinilai tak kondusif untuk anak bayi dan balita. Fitra dan keluarga memilih kembali ke rumah di Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Karena fondasi dan tulangan rumah dinilai masih kokoh, sehingga sang suami mencoba memperbaiki sendiri dinding rumah yang rusak. Namun ia masih membutuhkan bantuan logistik seperti beras dan makanan, serta perlengkapan bayi dan balita. Nggak muat di tenda, kalau ngungsi kami ke luar, anak kami itu ada balita, ada anak yang sakit, nggak bisa dibawa ke tenda. Gitu. Makanya kami netap di sini. Yang dibutuhkan beras, selimut, apa nih? Masih banyak kasur. Untuk kebutuhan anak-anak seperti apa nih? Susu, pempes, susu. Itu belum dikasih Belum dapat. Nah. Sementara itu, para korban gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat yang mengungsi di kompleks kantor dan rumah dinas bupati kini terancam penyakit demam berdarah dan sejumlah penyakit lain. Dinas Kesehatan setempat pun melakukan pengasapan dan penyemprotan disinfektan pada tempat sampah dan parit di sekitar lokasi pengungsian. Per 2 Maret, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat pekan lalu mengakibatkan total 13 orang meninggal dunia, 29 luka parah, dan ribuan jiwa masih tersebar di pos-pos pengungsian. Bahwa ada jentik nyamuk, ya, Aedes aegypti yang akan menyebabkan demam berdarah di sekitar pengungsian kita di kantor bupati dan rumah dinas ini, karena kita takut nanti akan penyakit menular tersebar ya di tempat pengungsian yang ada di halaman kantor bupati dan di depan rumah dinas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut hingga Kamis pagi telah terjadi setidaknya 201 kali gempa susulan pasca guncangan gempa utama dengan kekuatan magnitudo 6,1 yang berpusat di Pasaman Barat, Sumatera Barat. BMKG juga mengungkap ada temuan patahan baru pasca gempa ini yang belum teridentifikasi. Kita akan berbincang lebih dalam soal potensi bencana ini. Kita bergabung dengan Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG Rahmat Riono. Pak Rahmat, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ini ada temuan sesar baru di Pasaman, disebutnya adalah sesar Talamau. Identifikasi ini seperti apa, Pak? Dan apakah ini membuat potensi gempa bisa terjadi lebih sering ke depannya? Ya, jadi BMKG hari Jumat lalu sudah merilis adanya gempa ya, epicenter di sekitar Talamau. Kemudian kami memonitor juga gempa susulannya floating seperti tadi disampaikan, lebih dari 206 sampai pagi ini ya, yang dirasakan ada 10 yang dirasakan, dan center atau sebaran gempa-gempa susulan itu
kan pada zona yang sumber besar yang sudah terpetakan, yaitu baik dari sesar Angkelam maupun yang sesar di Sianok. Seperti kita tahu kalau sesar Sianok itu mulai dari Karet Sianok sampai ke Danau Sintara. Kemudian kalau sesar Angkla itu ada di wilayah Sumatera Utara, besarnya itu masuk wilayah Sumatera Barat, khususnya di sekitar Pasaman dan Pasaman Barat. Dan epicenter gempa susulan ini bukan di zona itu, sehingga kita menduga bahwa ini adalah besar yang belum terpetakan, yang saat ini kita napai sebagai besar Talamau. Oke, sesar ini belum terpetakan. Boleh Pak dijelaskan artinya apa berarti sesar tersebut belum dipetakan itu atau belum diidentifikasi lebih dalam tersebut? Ya, seperti kita ketahui itu untuk saat ini kurang lebih yang sudah terpetakan ya, ada sesar sekitar 295 sesar di seluruh Indonesia. Nah, tentunya masih saya yakin masih banyak sekali sesar-sesar yang belum terpetakan seluruh wilayah Indonesia. Tentunya kami dari BMKG dengan adanya sensor seismograf yang sangat rapat ini, kami telah mampu mendeteksi ya sumber-sumber gempa mikro yang kalau kita plot itu bisa membuat sebuah pelurusan atau kita bisa mengetahui di mana itu kalau kita tahu bahwa itu terjadi gempa, maka sudah dipastikan di situ ada bidang patahan atau sumber gempa. Seperti halnya di Talamau yang sudah terjadi, di situ ada sumber gempa terjadi, maka sudah pasti di situ ada bidang patahan. Dan catatan kami memang di situ belum adanya, belum terpetakan ya, baik dari Pusgen dan juga peta geologi yang ada belum disebutkan, sehingga kami menyimpulkan bahwa itu adalah segmen yang belum terpetakan dan ini berada di sekitar Gunung Talamau. Berarti bisa disimpulkan daerah itu sebenarnya saat ini menjadi wilayah yang lebih rawan, Pak? Ya, di mana ada sumber gempa di situ pasti daerah rawan ya. Kita sudah memetakan kurang lebih ya, sementara ini kita masih monitor terus dengan gempa-gempa susulan, kita bisa kira-kira panjang segmen ini tadi ya. Dengan adanya gempa susulan yang kita plot ke dalam peta, dengan skala peta yang ada, tentunya kita bisa memperkirakan panjang sesar yang belum terpetakan ini. Dan kita juga bisa mengestimasi saat ini gempa maksimum yang sudah terjadi, magnitudonya kan 6,2 ya, 6,1 sorry. Dengan intensitas guncangan di sekitar Talamau itu sampai 7 sampai 8 mm. Artinya ini guncangan yang cukup kuat untuk di sekitar Talamau dengan bangunan yang memadai pasti akan mengalami kerusakan. Berarti antisipasi untuk warga saat ini bagaimana, Pak? Ya, dari hasil monitoring kami kan gempa-gempa susulan dari 206 yang sudah terjadi, itu yang dirasakan hanya 10. Artinya sebagian besar 100 sampai 200 lebih gempa susulan itu tidak dirasakan. Dalam hal ini trennya sudah menurun, frekuensi maupun magnitudonya sudah menurun dan insya Allah ini gempa susulan bukan menjadi sebuah ancaman yang serius, namun ada ancaman lain kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, yaitu adanya longsor, potensi longsor, banjir dan banjir bandang. Karena dampak gempa kemarin itu ada bagian yang longsor di Gunung Sungai, di Gunung Talamau ya, dan itu menutup tubuh sungai. Dan ini kalau ada hujan, tidak mesti harus hujan ekstrim ya, dengan hujan yang sedang saja, dengan durasi yang cukup lama, akan bisa membuat longsoran atau banjir bandang yang luar biasa di sekitar lereng Gunung Talamau. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk penjelasannya siang hari ini. Tentunya ini menjadi gambaran juga untuk warga di Sumatera Barat. Terima kasih Rahmat Triono, Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG sudah bergabung di Kompas Siang. Sehat selalu Pak Rahmat.